Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, ketemu lagi. Hari ini Sabtu, tanggal 16, tanggal 16 Agustus 2025 di Hotel Family Inn di Bangko, di Provinsi Jambi. Ini safar dakwah yang kedua hari di Jambi. 4 hari di Jambi, nanti kita akan tolak ke Batam. Masya Allah. Teman-teman, saudaraku, wabil khusus anggota DPR, ya walaupun saya tahu anggota DPR itu ya izin ya, jangan tersinggung. Telinganya tuli, matanya buta, hatinya keras. Salah satu ciri-ciri negara akan hancur. Ada banyak ya, ada banyak. Tapi salah satu ciri-ciri negara yang akan dihancurkan sama Allah itu adalah satu, dia hidup, negara yang hidup dari pajak yang memeras rakyat. Nah itu, ciri-ciri negara yang akan dihancurkan sama Allah adalah negara yang hidup dari pajak yang memeras rakyat. Nah ini ngeri nih, karena akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, dari dulu, cuman ini parahnya saat-saat ini, ya selalu pajak, 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 pajak. Dan tidak pernah pemerintah kita itu belajar dari sejarah. Itu ngeri itu. Prancis, revolusi Prancis, ya bagaimana revolusi Prancis yang terjadi tahun 1789 ya, di mana Raja Louis XVI sama istrinya Marie Antoinette itu dipenggal lehernya dengan guillotine, itu gara-gara mereka memeras pajak terhadap rakyat. Rakyat dijadikan sapi perah. Bagaimana dengan Pati, Keos, memakan korban gara-gara pajak. Dan banyak lagi cerita-cerita sejarah-sejarah hancurnya sebuah negara gara-gara pajak yang memeras rakyat. Nah ini pemerintah Indonesia ini nggak mau belajar dari sejarah. Dari dulu nggak pernah belajar dari sejarah. Terus saja merancang rencana-rencana jahat. Terus saja merancang rencana-rencana yang menindas rakyat. Padahal azab Allah sudah berkali-kali diturunkan. Bagaimana? Bagaimana? Kapan belajar? Kapan belajar? Pajak-pajak. Kalau bikin undang-undang itu kenapa mindsetnya, apa namanya, sudut pandangnya itu kenapa kok rakyat, 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 rakyat. Kok nggak pernah itu koruptor dipotong tangannya, koruptor dicongkel matanya, koruptor dipotong lehernya, koruptor dirampas asetnya. Kok nggak ada undang-undang ke sana itu? Nggak ada ya undang-undang yang itu, yang perampok nikel, perampok batu bara, perampok pagar laut, apalagi itu perampok dana haji, itu kok nggak ada yang mereka disikat habis saat turun-turunannya, itu kok nggak ada itu. Selalu orientasinya itu kalau bikin undang-undang tuh rakyat, 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 rakyat. Pajak, 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 pajak. Mencekik, 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 mencekik. Itu kentut itu kalau bisa dipajakin, dipajakin itu. Sampai segitunya. Kentut, tut gitu. Itu kalau Anda kata bisa dipajak, dipajak sama kalian tuh. Segitu bebalnya otak kalian tuh. Kalau kentut bunyinya tut itu 10%. Kalau kentut bunyinya nah itu 5%. Itu Anda bikin level pajak kentut itu seandainya bisa. Kalau kentutnya bau itu 300%. Kalau kentutnya nggak bau itu berapa persen? Gitu ya. Begitu otaknya kalian itu. Ya maklum, karena memang kalian menjabat jadi pejabat itu prosesnya haram, sistemnya haram, berawal dari haram, semuanya haram, Allah nggak ridho. Coba, gaji hanya 8 juta, gaji hanya 10 juta, gaji hanya 15 juta. Ya, dikalikan masa jabatan satu periode 5 tahun, anggaplah 500 juta. Tapi proses menjadi pejabatnya 50 miliar. Coba, bagaimana nggak meres rakyat?
Ini gimana? Nggak chaos bagaimana nih? Pati terjadi nggak dijadikan pelajaran. Revolusi Prancis terjadi nggak dijadikan pelajaran. Ya kan? Ayatnya banyak. Jangan memakan harta orang secara batil. Dilarang sama Allah, dilarang sama Rasulullah. Ini, saya ulang, saya closing saja. Ciri-ciri negara yang akan dihancurkan sama Allah itu adalah negara yang hidup dari pajak yang memeras rakyat. Hadis Bukhari Muslim. Tapi kalian nggak mungkin mau dengar video-video seperti ini, kalian nggak mau dengar, malah kalian joget-joget itu. Ya kan? Ada nggak? Busuk nggak otak kalian itu? Kok bisa kalian joget-joget? Ya, joget-joget di DPR waktu rapat, joget-joget standing party sambil joget-joget, kok bisa? Saya tuh muntah lihat kalian joget itu. Lalu rakyatmu lo masih kelaparan, rakyatmu masih banyak yang belum punya rumah, rakyatmu itu lo masih banyak yang memegang perutnya dengan perih, itu masih banyak di kolong-kolong jembatan. Kok bisa-bisanya kalian joget? Joget pucu-pucu itu, naudzubillah. Kalau aku punya santet, tak santet kalian semua itu. Berhubung aku nggak punya santet, aku hanya punya doa. Ya Allah, cepet laknat azab itu orang-orang itu ya Allah, yang selalu mencekik rakyatnya dengan pajak itu ya Allah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada langit, kepada Allah. Muak lihat kalian, joget-joget pucu-pucu. Ini tak bakar aja apa kafe ini ya? Emosi aku, tak bakar aja kafe ini ya. Membakar kalian di sana soalnya di Jakarta loh, enggak pajak, 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 pajak. Kalau enggak bayar pajak ya jangan hidup di Indonesia. Untung ini sudah tobat, enggak tobat tak pisui kamu ya. Ayo rakyat, berdoa rakyat. Yuk 40 doa rakyat terdolimi dikabul sama Allah. Doakan biar tenggelamkan semua itu mereka pejabat-pejabat itu. Bikin undang-undang selalu rakyat, 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 rakyat. Pun, enggak usah salam saya.